Bahaya lagu cengeng. Di sini saya akan membahas tentang bahayanya lagu cengeng. Pepatah kata mengatakan, mungkin kita merasa hanya menikmati iramanya tanpa memperhatikan syairnya. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata kata yang berulang-ulang kita dengar itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Musik sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Setiap saat aktivitas manusia hampir tak pernah lepas dari musik. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sajian musik selalu ada baik di radio, televisi, laptop, sampai HP yang setiap saat mengiringi aktivitas manusia. Jangkauan musik sudah meluas tidak hanya sekedar sebagai hiburan. Musik sudah menjadi komoditi bisnis, pengungkapan perasaan, atau pengubah kondisi psikologis. Malahan, musik klasik katanya bisa merangsang tingkat kecerdasan, memberikan semangat, atau menenangkan pikiran. Di samping memberi dampak positif, musik juga dapat memberi dampak negatif bagi pendengarnya. Salah satunya adalah musik yang bernada atau bersyair cengeng. Saya miris menyaksikan para remaja yang pagi hari sudah disuguhi dengan penampilan vokalis di televisi yang menyanyikan lagu-lagu yang penuh kesedihan. Para remaja menikmatinya, menyanyikan dan mengulang-ulang lagu penuh kesedihan itu setiap saat. Bisakah seorang remaja menjalani harinya dengan penuh semangat setelah berjam-jam mendengarkan tangisan vokalis cengeng di televisi? Bisakah mereka hidup penuh kerja keras ketika setiap saat yang dilantunkannya adalah lagu sedih? Konon, di era perjuangan, Soekarno sempat mengeluarkan larangan terhadap lagu-lagu yang terkesan cengeng. Saya tidak tahu pasti apakah saat itu sudah ada penelitian mengenai bahayanya lagu cengeng atau belum. Apakah ini semua hanya kebetulan saja? Tidak, ternyata fenomena ini bisa kita telusuri secara ilmiah. Secara ilmiah, mendengarkan lagu-lagu cengeng dapat mengurangi produksi hormon serotonin dalam otak kita, sehingga mengakibatkan diri kita menjadi sedih dan buat kita depresi. Akibatnya, hidup menjadi tidak bersemangat, gampang letih, lesu, dan loyo. Rentetan kata-kata yang diulang-ulang pada diri sendiri akan menjadi suatu hal yang sungguh terjadi. Bagaimana bisa? Beberapa tahun yang lalu, buku The Hidden Message in Water mengguncang dunia sains. Dalam buku tersebut, Masaru Emoto membuktikan bahwa karakter kristal yang terbentuk dalam air beku dapat berubah ketika kata tertentu diarahkan padanya. Air yang dihadapkan pada kata-kata indah semacam kasih sayang, maaf, terima kasih, cinta ternyata menunjukkan pola kristal mirip kepingan salju yang indah serta memiliki warna memukau. Sementara itu, air yang diberikan kata-kata negatif menghasilkan pola kristal yang kacau balau dan asimetris dengan warna-warna buruk. Dalam buku itu juga diceritakan bahwa ada sebuah keluarga melakukan eksperimen dengan beberapa kendi beras. Mereka menyiapkan 2 kendi beras dan setiap hari selama sebulan mereka mengatakan terima kasih pada kendi pertama. Sedangkan pada kendi kedua dikatakan dasar bodoh. Di akhir bulan, beras pada kendi yang mereka bisiki ucapan terima kasih mengalami proses fermentasi dengan bau lembut seperti ragi. Sedangkan beras dalam kendi kedua malah membusuk dan hitam. Nah, kita tahu bahwa tubuh manusia sebagian besar terdiri atas air, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita sering menerima kata-kata negatif, itu sangat berpengaruh terhadap buruknya respon yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Kata-kata negatif bisa berasal dari syair lagu yang kalimat-kalimatnya negatif dan cengeng. Mungkin kita merasa hanya menikmati iramanya tanpa memperhatikan syairnya. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata kata yang berulang-ulang kita dengar itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Sekarang kita telah mengetahui besarnya pengaruh kata-kata yang kita pilih terhadap kualitas kehidupan kita. Mulai kini, bijaksanalah dalam memilih kata. Usahakan membiasakan diri banyak mendengar dan mengucap kata-kata yang baik, termasuk dalam memilih lagu. Pilihlah lagu-lagu yang syairnya positif dan memotivasi. Dengar dan nyanyikanlah lagu-lagu positif berulang kali. Allah, hal baik akan segera terjadi pada kehidupan Anda. Semoga ini bermanfaat. Silakan kalian like and share. Saya Bos Mim, salam memberantas kebodohan dan kemiskinan.